Prabowo Gibran akan tersingkir di putaran pertama. Publik makin kecewa karena Jokowi menyatakan sikapnya itu di depan Prabowo Subianto yang adalah calon presiden dan Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Darat. Seakan-akan Jokowi mau mengatakan dia mendukung Prabowo dan di belakangnya ada TNI dan Polri. Bahkan secara terang-terangan Ibu Negara Iriana dari dalam mobil kepresidenan yang merupakan fasilitas negara yang dibayar oleh pajak rakyat mengacungkan 2 jari sebagai simbol mendukung pasangan Prabowo Gibran. Publik juga makin kecewa karena Jokowi dan kubu Prabowo Gibran mempolitisasi bansos seolah-olah itu milik Jokowi dan rakyat penerima harus berterima kasih kepada Jokowi. Jokowi bahkan secara demonstratif membagi-bagi bansos di depan istana. Saya terus terang kasihan melihat kelakuan Jokowi seolah-olah dia menjadi penyelamat rakyatnya yang kelaparan. Mestinya Jokowi malu karena selama 10 tahun memimpin dia hanya bisa membagi-bagi beras yang sekedar memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Mestinya Jokowi meninggalkan warisan berupa kemampuan rakyat untuk mandiri mencukupi sendiri kebutuhan dasarnya. Percuma Jokowi dan para menteri pendukungnya seperti Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Lahadalia teriak-teriak soal hilirisasi, tetapi ujung-ujungnya rakyat hanya kecipratan beras 10 kg sobat. Wajar saja jika banyak kalangan mencurigai hilirisasi hanyalah akal-akalan untuk memperkaya oligarki di sekitar Presiden Jokowi serta para konglomerat yang mendukungnya. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Sebagaimana Pak Jokowi mengatakan bahwasannya Presiden bisa melakukan kampanye dan memihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Tentunya saudara kita mengatakan tadi bahwasannya Prabowo akan kalah dalam satu putaran. Dengan sikap Pak Jokowi mungkin saja karena ketidaknetralan Pak Jokowi dalam pemilu di tahun 2024 ini sudah semakin terlihat dan semakin memanas. Nah, seharusnya sebagai presiden harusnya bersikap netral dan tidak melakukan yang membuat keresahan masyarakat. Pernyataan tersebut bahwasannya itu akan berdampak negatif kepada elektabilitas Prabowo dan Gibran. Sebagaimana asumsi masyarakat akan lebih jernih berpikir bahwasannya mereka hanya kepentingan pribadinya sendiri, apalagi Prabowo Subianto yang ambisi, yang ingin berkuasa. Jadi, teman-teman mungkin lebih pahamlah apa yang disampaikan saudara kita tersebut, bahwasannya dinamika politik yang terjadi saat ini, situasi yang digunakan politik Pak Jokowi atau cawe-cawe Pak Jokowi yang ingin memenangkan Gibran dan Prabowo dalam kontestasi demokrasi di tahun 2024 ini. Nah, di sini ada artikel yang sangat menarik agar kita dapat memahami apa pernyataan Pak Jokowi bahwasannya Presiden boleh memihak dan berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas. Begini tanggapan KPU dan KIP. Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ilham Hockey mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan Presiden dan Menteri ikut berkampanye. Pernyataan Ilham menanggapi pro kontra ucapan Presiden Jokowi bahwa ia dan Menteri boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu Presiden di tahun 2024. Undang-Undang Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wakil Kota dan Wakil Kota lainnya ikut dalam kegiatan kampanye, ujar Ilham di Jakarta seperti dilansir oleh kantor berita Rabu 24 Januari 2024. Nah, semisalnya emang undang-undang menyatakan bahwasannya Presiden boleh melakukan kampanye, bahkan jajarannya boleh juga melakukan kampanye. Apakah mereka terlihat netral?
Apalagi situasi Pak Jokowi yang sekarang masih menjabat sebagai presiden. Nah, sedangkan anaknya juga mencalonkan diri sebagai wakil dari Prabowo yang ikut dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Ya, sah-sah saja sebenarnya, cuman ini akan berdampak negatif terhadap Jokowi Gibran. Asumsi masyarakat akan lebih buruk terhadap Pak Jokowi. Karena melihat situasi yang digunakan atau cawe-cawe Pak Jokowi ini membuat keresahan masyarakat. Tentunya asumsi masyarakat terhadap Pak Jokowi dulunya memang sangat bisa netral, tetapi kalau saat ini memang apalagi Pak Jokowi mengatakan bahwasannya memihak, padahal pernyataan tersebut yang dilontarkan oleh Pak Jokowi berdekatan kepada Prabowo Subianto. Nah, seakan-akan bahwasannya Pak Jokowi melakukan itu memihak banget kepada Prabowo, bukan memihak dari tiga calon ini, melainkan memihak kepada Prabowo. Saya heran Pak Jokowi rela berkorban demi ambisi Prabowo, padahal dulunya Pak Jokowi adalah rival Prabowo, yang dulunya Prabowo menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo, tetapi sekarang malah berbalik, malah mendukung dan bahkan rela berkampanye demi ambisi Prabowo Gibran. Tetapi inilah strategi yang digunakan Jokowi, yang dimana ada isu-isu bahwasannya Jokowi meminta untuk 3 periode kepada Megawati karena Megawati adalah ketua partai PDIP. Tetapi Megawati menolak bahwasannya Megawati tegak lurus dan taat konstitusi, sehingga Gibranlah dipermainkan dan diacak-acaklah Mahkamah Konstitusi, dan sehingga MK meloloskan Gibran dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini yang berdasarkan karena Gibran sudah pernah menjabat sebagai wali kota Solo. Banyak sekali yang sudah berpengalaman, bahkan sudah teruji, seperti Ridwan Kamil, mengapa tidak maju sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Tetapi inilah strategi ambisi. Menurut saya ini adalah kemauan Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Kalau menurut saya, kita negara demokrasi pantas untuk mengatakan sesuai dengan apa yang ada saat ini. Kalau kita lihat, gak mungkinlah seorang ayah tidak mendukung anaknya, pasti. Tapi ini akan berpengaruh bagi elektabilitas dari Prabowo Gibran. Makanya saudara kita tadi mengatakan, Ferdian Hutahayan mengatakan bahwasannya Gibran akan kalah dalam 1 putaran, akan tumbang. Memang kalau kita lihat situasi saat ini, Pak Prabowo Gibran melakukan kampanye malah sepi. Masyarakat juga sudah tahu apa tujuan mereka, apa kemauan mereka. Pasti masyarakat juga tahu. Karena masyarakat sudah lebih pintar mendengarkan hal-hal mana yang layak harus didengar dan siapa yang harus ditinggalkan. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman dan berikanlah soal respon teman-teman mengenai pernyataan Pak Jokowi bahwasannya Presiden bisa melakukan kampanye dan memihak. Jadi teman-teman berhati-hatilah dalam memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang mempunyai power, yang mempunyai karakter yang bagus dan leadership yang bagus. Jangan pilih pemimpin yang hanya duduk di istana dan hanya mementingkan atau gila kekuasaan. Mereka sudah dari awal menggunakan segala cara untuk memenangkan. Saya yakin ketika kita berbuat baik, pastinya yang kita dapat akan yang lebih baik. Tetapi kalau kita melakukan kecurangan, Tuhan pun tidak akan mengizinkan itu. Kita bisa lihat Prabowo sudah berapa kali menjelang Pilpres selalu kalah. Kita bisa lihat nanti di tahun 2024 ini, maupun segala hal cara digunakan Prabowo, mau Gibran, mau siapapun, mau anak presiden pun, pasti bisa saja kalah seperti yang dikatakan oleh saudara Ferdian Hutahayan tersebut. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada kata salah, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain di
kolom komentar ini. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.